Halo semua, buat kalian yang mainan Discord, bolehlah join ke server kita yaitu Anime Indonesia Community. Di server itu kalian bisa bebas membahas hal-hal berbau Jepangan. Di situ juga basecamp dari Issei Nugroho, Ibad Crack, Neko Nima, Shiro Crack, dan juga Fernanda. Siapa tahu kan kalau mereka ini open room, kalian bisa ngobrol sama mereka guys. Ayo buat server itu menjadi basecamp buat para wibu-wibu di Indonesia dengan kekuatan anime yang turut menyertai guys. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari manhwa Sleeping Ranker. Manhwa ini bergenre action, drama fantasi, dan juga game, yang dikarang oleh komikus yang bernama Worok. Dan juga manhwa ini merupakan manhwa yang baru rilis, tepatnya pada tanggal 17 Maret tahun 2022. Oke lah, tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah tempat, tepatnya di tengah gunung yang bernama Gunung Hamelvis. Nah, Gunung Hamelvis ini merupakan sebuah gunung vulkanik, yang dimana gunung ini sedang mengeluarkan lava dan magma yang sangat panas. Dan di tengah gunung itu, terlihat seseorang yang sedang berjalan menyusuri jalan-jalan yang masih terbentuk di mulut gunung vulkanik tersebut. Orang itu terlihat sedang memakai perlengkapan armor yang lengkap. Meskipun orang itu mengenakan sepatu boots armor yang terdapat efek resistensi terhadap api di dalamnya, tetapi tetap saja orang itu masih merasakan panas di kakinya. Orang itu merupakan seorang pria yang bernama Agni. Dia merupakan seorang kesatria naga api. Dan saat ini, dirinya telah tercatat secara resmi sebagai orang yang berada di ranking 31 di Korea. Agni berjalan di tengah gunung vulkanik bukan tanpa alasan. Itu karena tempat yang dia kunjungi saat ini memiliki item kelas legendaris, yang dimana item kelas legendaris tersebut berada di dalam jantung naga api itu. Naga api yang berada di dungeon tersembunyi di dalam gunung Hamelvis ini. Agni merasa kalau item tersebut memanglah dibuat hanya untuk dirinya, karena saat ini seluruh perlengkapan armor yang ia kenakan memiliki resistensi terhadap api. Jadi tidak ada orang yang dapat mengambilnya kecuali dirinya sendiri. Setelah berjalan cukup jauh, Agni melihat sebuah pintu gerbang dungeon di ujung jalannya. Dan di sanalah terdapat naga api yang sedang tertidur lelap. Mengetahui naga api sudah ada di depan matanya, Agni seketika mulai gemetaran. Dia tidak menyangka akhirnya dia akan melawan naga api tersebut. Tetapi di tengah situasi menegangkan itu, Agni malah melihat seseorang yang sedang tertidur lelap tepat di hadapannya. Agni cukup terkejut melihat orang itu tidur dengan lelapnya. Apalagi di tengah gunung yang kiri kanannya terdapat magma yang sangat panas, yang bahkan Agni sangat kesulitan menahan hawa panasnya meskipun dia telah mengenakan armor lengkap dengan resistensi terhadap api. Jadi, siapakah gerangan orang tersebut yang dengan santainya malah tertidur lelap tepat di hadapan Agni? Dengan melihatnya saja, Agni merasa telah diremehkan, yang alhasil Agni pun menjadi kesal dibuatnya. Tetapi sebelum menyerang orang asing tersebut, Agni terlebih dahulu memeriksa perlengkapan yang dikenakan oleh orang asing itu. Dan rupanya semua perlengkapan yang dimiliki oleh orang asing itu berada di tingkat legendaris, dan bahkan ada beberapa di tingkat yang lebih tinggi. Agni seketika tergoda ingin mengambil salah satu dari itemnya. Tetapi meskipun Agni sudah tergoda, dirinya masih berusaha untuk tetap tenang. Karena bagaimanapun juga, Agni yang dikenal sebagai kesatria naga api masihlah membutuhkan map rahasia yang ia dapatkan dari quest eksklusif. Dan berkat map rahasia tersebut, akhirnya dia bisa sampai ke tempat ini. Maka bisa jadi orang asing yang lagi tertidur lelap di depan gerbang dungeon naga api itu pastilah merupakan orang yang cukup kuat. Dan dapat dipastikan kalau resistensi terhadap apinya lebih tinggi daripada apa yang Agni miliki. Tapi karena saat ini orangnya lagi tertidur pulas, maka Agni memutuskan untuk menyerangnya dengan menggunakan preemptive attack atau serangan langsung miliknya.
Dan juga wajah dari orang asing itu sama sekali tidak termasuk wajah yang ia kenali. Wajah yang berada di tingkat 100 ke bawah di dalam daftar ranker teratas, yang artinya orang asing itu adalah ranker yang tidak resmi. Agni kemudian mengangkat pedangnya ke atas dan mengumpulkan energi api di sekeliling pedangnya, dan kemudian mengarahkan serangannya yang bernama Fire Dragon Charge kepada orang asing itu. Dan benar saja, setelah berhasil menyerangnya, Agni seketika mendapatkan beberapa drop item yang lumayan. Tetapi saat Agni kembali melihat ke arah orang asing tersebut tanpa diduga-duga, orang asing tersebut malah dengan mudah menghindari serangannya. Dan bahkan selimutnya masih membalut seluruh tubuhnya. Mengetahui orang asing itu mungkin telah bangun, Agni dengan segera mempersiapkan pertahanannya. Tetapi setelah diperhatikan lebih teliti lagi, rupanya orang asing itu masih tertidur. Dan anehnya, selimut tidur yang tadi masih membalut seluruh tubuhnya, kini malah tersimpan sendiri ke dalam inventorinya. Dan juga pedang yang awalnya masih tergeletak di tanah, kini telah terpasang lengkap di tubuhnya. Dan tanpa diketahui oleh Agni, skill sleepwalking yang dimiliki oleh orang asing itu telah aktif dengan sendirinya. Dan Agni seketika diserang oleh orang asing itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan pertama berhasil ditangkis oleh Agni, meskipun Agni cukup terkejut dibuatnya. Dan untuk berjaga-jaga, Agni dengan cepat mengaktifkan skill Fire Dragon Shield, alias tameng naga api yang dia punya. Tameng tersebut memiliki tingkat pertahanan yang tinggi di antara semua item yang Agni miliki. Serangan kedua kemudian datang menuju Agni, serangan dengan menggunakan rantai. Awalnya Agni cukup percaya diri dengan tameng yang dimilikinya, tapi tanpa diduga, tameng kebanggaannya tersebut berhasil ditembus hanya dengan serangan rantai biasa. Dan serangan itu membuat Agni menjadi terluka dan terkena stun selama 1 detik. Belum sempat berbuat apa-apa, serangan ketiga kini mengarah kepada Agni. Orang asing itu kini menggunakan pedangnya untuk menusuk dada dari Agni. Dan akibatnya, Agni menerima serangan fatal dan efek halusinasi selama 5 detik. Nah, di efek halusinasinya itu, Agni melihat sesosok bayangan hitam besar dengan kepala tengkorak sedang berdiri tepat di hadapan dirinya. Dan sesaat kemudian Agni harus menerima kematiannya. Dan Agni dipaksa untuk logout. Dan ditambah lagi Agni akan diberikan hukuman, yaitu tidak dapat login selama 24 jam di dunia nyata. Agni tidak percaya dirinya telah dikalahkan oleh seorang ranker, yang bahkan statusnya masih tidak resmi. Setelah mayat Agni telah sepenuhnya menghilang, orang asing itu pun kembali tidur seperti sedia kala, dengan selimut yang menutupi setengah dari tubuhnya. Dan kemudian beberapa jam telah berlalu. Orang asing itu pun kemudian bangun dari tidurnya. Setelah bangun, dia terkejut melihat drop item yang telah tergeletak di sampingnya. Dan rupanya orang asing tersebut sudah mengetahui kalau skill sleepwalkingnya telah aktif beberapa jam yang lalu. Dan skill tersebut bisa aktif dengan sendirinya ketika ada orang lain yang menyerang duluan. Jadi orang asing itu merasa sedikit bersalah dengan apa yang terjadi. Tetapi untuk masalah drop item itu tentu saja tidak akan ditinggalkan secara cuma-cuma oleh orang asing tersebut. Beberapa menit kemudian telah berlalu. Orang asing itu pun telah sampai di hadapan gerbang dungeon naga api. Orang asing itu berniat untuk menaikkan levelnya meskipun cuma sedikit, dan berharap agar secepatnya bisa menjadi seorang ranker yang resmi. Dan di sini diketahuilah informasi mengenai orang asing itu. Setelah game virtual Idea ini dirilis setahun 6 bulan, pemain asing atau misterius tersebut memiliki ID yang bernama Hyunsung. Dan kelas yang dimilikinya saat ini adalah kelas Thanatos Descendant, yang merupakan kelas tingkat dewa. Setelah melakukan persiapan ini dan itu, Hyunsung akhirnya mulai memasuki dungeon naga api. Nah, gimanakah awal mula Hyunsung tertarik untuk memainkan game virtual tersebut? Dan apa penyebabnya sehingga dia bisa mencapai kelas dewa? Maka untuk mengetahuinya, marilah kita flashback terlebih dahulu ke hari di mana Hyunsung masih bekerja di sebuah perusahaan besar. Hyunsung dikenal sebagai pekerja keras yang baik di perusahaan besar tersebut. Dan hebatnya, Hyunsung bisa bekerja di perusahaan besar itu hanya dengan berbekalan ijazah lulusan SMA saja. Hyunsung juga dikenal sebagai pria tampan dan populer di antara para pegawai wanita. Tetapi untuk beberapa hari ini,
Hyung Sung selalu terlambat untuk datang ke kantornya. Alasannya, Hyung Sung harus mengurus adiknya yang lagi sakit, dan juga Hyung Sung harus menunggu pembantunya tiba agar dia bisa berangkat pergi ke kantornya. Dan akibatnya, Hyung Sung selalu dimarahi habis-habisan oleh bos perusahaan besar tersebut. Meskipun kesal, Hyung Sung hanya bisa bersabar sambil meminta maaf kepada bosnya. Dan karena Hyung Sung hanya lulusan SMA, maka Hyung Sung tidak memiliki keterampilan sosial yang baik. Jadi selain dimarahi, dia juga diremehkan oleh bos perusahaan besar itu. Bosnya kemudian menyuruh Hyung Sung untuk pergi membelikan kopi untuknya. Hyung Sung hanya bisa menuruti semua permintaan dari bosnya itu. Dan sebenarnya Hyung Sung sudah berniat untuk mengundurkan diri jauh-jauh hari dari perusahaan besar tersebut. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Hyung Sung saat ini telah sampai di rumah orang tuanya. Dan di saat yang sama, pembantunya juga sudah ingin pulang. Hyung Sung berterima kasih kepada pembantunya karena telah bekerja dari pagi sampai malam. Tapi pembantunya malah minta maaf karena tadi pagi ia datang terlambat. Jadi pembantunya akan berusaha untuk datang lebih awal lagi. Nah, setelah pembantunya telah pulang, Hyung Sung kemudian pergi ke depan pintu kamar adiknya yang lagi sakit lumpuh. Dan adiknya hanya bisa menggunakan kursi roda untuk pergi kemanapun. Adiknya bernama Hyunah. Hyunah menyambut kakaknya yang baru pulang. Hyunah sebenarnya merasa kasihan melihat kakaknya selalu kerja lembur sampai malam hari. Tapi Hyung Sung meminta kepada Hyunah untuk tidak memikirkan tentang dirinya dan mulai bertanya apa yang telah dilakukan oleh Hyunah selama seharian ini. Hyunah bilang kalau hari ini dia hanya bermain game dan juga membaca sebuah buku. Setelah menanyakan perihal kegiatan Hyunah hari ini, Hyung Sung kembali bertanya kepada Hyunah kalau apakah Hyunah sudah makan malam. Hyunah menjawab kalau dia sudah makan. Dan kemudian Hyunah balik bertanya kepada Hyung Sung. Jawaban Hyung Sung sama seperti Hyunah. Nah, karena sudah larut malam, Hyung Sung izin ke Hyunah mau pergi ke kamarnya untuk ganti baju. Dan akan kembali setelah Hyung Sung selesai. Hyunah mengizinkan kakaknya untuk pergi. Setelah menutup pintu kamar Hyunah, Hyung Sung kembali mengingat kejadian yang menimpa keluarganya 6 tahun yang lalu. Yang dimana saat itu orang tuanya dan adiknya sedang naik mobil untuk pergi makan malam. Tapi di perjalanan malah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kedua orang tuanya tewas di tempat kejadian. Dan Hyunah mengalami kelumpuhan di kakinya. Sejak hari itu, Hyunah selalu menyalahkan dirinya sendiri karena telah membujuk kedua orang tuanya untuk pergi makan malam saat itu. Hyunah selalu menangis sendirian di kamar rumah sakit. Sementara Hyung Sung, dia juga ikut menangis di depan kamar Hyunah. Hyung Sung tahu kalau kejadian itu sangat membuat Hyunah menjadi terpukul. Apalagi posisi Hyunah saat itu, dirinya melihat secara langsung kedua orang tuanya tewas di depan matanya. Tetapi setelah beberapa tahun Hyunah dirawat di rumah sakit, mereka berdua mendapatkan kabar baik dari dokter, bahwasanya keadaan kaki dari Hyunah sudah mulai membaik. Hyung Sung ikut senang mendengar kabar tersebut, karena akhirnya Hyunah sudah mulai tertawa lagi. Dan rupanya ini semua bisa terjadi berkat Hyunah memainkan game virtual. Pada awalnya, Hyunah direkomendasikan oleh dokter untuk mulai memainkan game virtual reality tersebut. Setelah Hyunah duduk di kapsul gamenya, Hyunah rupanya masih ragu-ragu untuk memainkan game itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Hyunah menjadi semakin tertarik untuk bermain game virtual tersebut setiap harinya. Game virtual reality itu bernama IDEA. Game tersebut sempat populer setahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini, user baru yang login malah semakin bertambah. Dengan kata lain, game virtual reality tersebut merupakan game yang terbaik. Dan saat memainkan game itu, kita seolah-olah hidup di bumi yang berbeda, di mana kita memakai tubuh yang berbeda tetapi pikiran masih sama. Okelah, kita lanjut ke Hyung Sung. Setelah mengantar Hyunah ke kasur, Hyung Sung meminta agar Hyunah memanggilnya apabila ada sesuatu dengan cara menekan bel yang ada di samping kasurnya. Hyunah bilang kalau dia tidak perlu menekan bel karena Hyunah sudah mempunyai sebuah ponsel. Setelah meninggalkan kamar Hyunah, kini Hyung Sung pergi ke kamarnya untuk istirahat juga. Dan rupanya Hyung Sung juga telah membeli kapsul yang sama seperti milik Hyunah, meskipun harganya sangat mahal. Tapi Hyung Sung pikir kalau kapsul itu tidak sia-sia. Itu karena waktu saat berada di dalam game dan saat berada di dunia nyata itu cukup berbeda. Apabila telah berlalu 5 jam di dalam game, di dunia nyata hanya berlalu 1 jam saja.
Dan sebenarnya Hyung Sung membeli kapsul itu hanya untuk dia gunakan sebagai tempat tidur, bukan untuk bermain game. Jadi meskipun Hyung Sung memiliki karakter di game itu, dia cuma menggunakannya untuk tidur selama 20-25 jam sehari. Jadi di dunia nyata, Hyung Sung cuma bisa tidur selama 4-5 jam saja. Dan itu sangat tidak cukup sebagai waktu istirahat. Makanya Hyung Sung jadi kuat kerja lembur sampai malam. Hyung Sung sebenarnya sangat menghormati orang yang telah membuat kapsul dan game virtual reality ini. Dan juga karena game ini sudah terkenal di dalam dan di luar negeri, maka pasti penghasilannya sudah sangat banyak. Yang awalnya cuma game, sekarang telah menjadi sebuah industri. Oh iya, Hyung Sung sebenarnya memiliki skill bermain game yang sangat bagus waktu ia sekolah. Dan Hyung Sung sempat ditawari menjadi pro gamers. Tetapi karena orang tuanya masih melarang, maka Hyung Sung harus menuruti. Dan lagi, menjadi gamers bukanlah hal yang penting baginya untuk saat ini. Yang penting baginya sekarang hanyalah memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan adiknya yang merupakan satu-satunya keluarga yang Hyung Sung miliki saat ini. Karena gak mau lama-lama, Hyung Sung kemudian langsung memulai login ke dalam gamenya. Dan sesaat kemudian, Hyung Sung akhirnya telah tiba di desa awal, tempat karakternya berada. Desa itu bisa dikatakan sangat aman dari serangan monster. Itu karena Hyung Sung masih menetap di pengenalan karakter dan bahkan belum menyentuh tutorialnya. Jadi di desa itu cuma ada Hyung Sung seorang. Hyung Sung kemudian pergi ke sebuah penginapan di desa itu dan seketika rebahan di atas kasur. Hyung Sung sebenarnya sangat ingin tidur nyenyak seperti ini di dunia nyata. Tapi karena tak terwujud ya sudah. Dan tak menunggu lama, Hyung Sung akhirnya tertidur dengan pulas. Dan tanpa disangka, notifikasi kemudian banyak yang bermunculan di atas tubuh Hyung Sung yang lagi tertidur. Notifikasi itu memberitahu Hyung Sung bahwa dia telah tidur selama 10.000 jam di waktu game. Dan Hyung Sung mendapatkan kelas baru yang bernama Descendant of Thanatos. Dan juga mendapatkan skill baru dan banyak hal lainnya. Tapi Hyung Sung yang sudah masuk ke alam bawah sadarnya tentu saja sudah tidak menyadari semua notifikasi itu. Setelah bangun, Hyung Sung mendapati dirinya telah tertidur selama 6 jam menurut waktu di dunia nyata. Yang artinya Hyung Sung tidur sangat nyenyak hari ini. Karena sudah menunjukkan pukul 5 pagi, Hyung Sung berniat akan logout untuk mencari makan. Tetapi saat Hyung Sung ingin menekan tombol logout, ia dibuat terkejut melihat notifikasi yang sudah bertumpuk di hadapannya. Ini adalah kali pertama Hyung Sung mengalami hal tersebut. Hyung Sung melihat kalau dirinya telah berubah kelas menjadi kelas rank dewa, yang merupakan kelas tertinggi di game IDEA tersebut. Setelah melihat pencapaiannya, tidur selama 10.000 jam, Hyung Sung kemudian beralih melihat ke status miliknya. Dan benar saja, semua status yang dimilikinya semuanya rata berjumlah 55. Padahal nyatanya, Hyung Sung bahkan belum menyentuh tutorial sekalipun. Setelah melihat ini dan itu, Hyung Sung mendapati sebuah fakta baru, kalau game IDEA ini bisa menghasilkan uang yang banyak. Setelah Hyung Sung berhasil menenangkan dirinya, ia pun logout dari game IDEA dan mulai mencari informasi tambahan mengenai gamenya yang bisa menghasilkan banyak uang. Setelah mencari di mbah Google melalui PC miliknya, Hyung Sung melihat ada beberapa orang yang telah menghasilkan uang sebanyak ratusan juta won. Dan agar bisa mendapatkan uang sebanyak itu, maka player diwajibkan untuk menguasai skill yang dimilikinya. Dan ditambah rang dewa yang Hyung Sung miliki saat ini, maka pasti kemungkinan besar Hyung Sung bisa menjadi seperti mereka. Tetapi karena level Hyung Sung saat ini masih kecil, maka mau tidak mau, Hyung Sung harus mengeluarkan seluruh tabungannya agar bisa naik level dengan cepat. Dan sepertinya sekitaran 2 bulan merupakan waktu yang cukup agar bisa mencapai level yang Hyung Sung inginkan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup mengenai game IDEA, Hyung Sung kemudian pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Dan tak lama setelah itu, Hyunah pun memanggil Hyung Sung untuk menaikkannya ke kursi roda. Hyung Sung sedikit bercanda dengan Hyunah kalau Hyung Sung akan menggendong Hyunah ke kamar mandi. Tapi Hyunah bersikeras meminta Hyung Sung pergi setelah menaikkannya di kursi roda. Hyung Sung menjadi sangat senang melihat Hyunah kembali ceria. Dan Hyung Sung merasa sangat bersyukur pada game IDEA ini. Setelah sarapan pagi telah siap, Hyung Sung meminta Hyunah untuk pergi ke meja makan untuk sarapan pagi. Mendengar panggilan kakaknya itu, Hyunah mencoba untuk berdiri dari kursi rodanya dan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Dan nampaknya otot kaki dari Hyunah sudah sedikit kuat untuk menopang tubuhnya. Dan Hyunah berniat merahasiakan kemajuan tersebut dari kakaknya.
hingga sampai Hyuna telah pulih sepenuhnya. Sementara itu kita pindah di kantor perusahaan tempat Hyung Sung bekerja. Hyung Sung ternyata mengajukan surat pengunduran diri kepada bosnya. Melihat surat pengunduran diri itu, bosnya seketika menjadi kesal. Masa karena masalah kemarin, Hyung Sung dengan cepat malah memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bosnya nampak sangat marah mendapat surat pengunduran diri tersebut, dan pegawai lain pun mulai membicarakan hal tersebut satu sama lain. Karena dengan perginya Hyung Sung dari perusahaan itu, maka kinerja mereka akan semakin bertambah. Nah, kembali ke masalah Hyung Sung dan bosnya. Bosnya bilang kalau dia akan menganggap hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan menyuruh Hyung Sung untuk kembali kerja di mejanya dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan adiknya yang lagi sakit. Mendengar perkataan itu keluar dari mulut bosnya, Hyung Sung seketika memukul meja sambil merasa kesal. Bosnya seketika mencoba untuk menenangkan Hyung Sung, tapi Hyun Sung dengan lantang mengatakan kalau dia telah serius ingin meninggalkan perusahaan ini. Bosnya pun seketika tidak berkutik saat melihat Hyung Sung marah besar. Setelah itu, Hyung Sung kembali mengambil barangnya dan bergegas keluar dari kantor perusahaan tersebut. Setelah keluar, Hyung Sung berniat untuk pergi ke warnet. Hyung Sung yang berjalan ke warnet seketika merasakan aura kemenangan. Masuk ke warnet tersebut, Hyung Sung diberikan pilihan antara memakai PC atau kapsul. Kalau memakai PC, maka bayarnya bisa belakangan. Tapi kalau memakai kapsul, maka harus bayar secara langsung. Dan Hyung Sung memilih memakai PC. Setelah sampai di depan PC yang ia pilih, Hyung Sung kembali meyakinkan dirinya bahwa dia harus secepatnya naik ke level 100 ke atas. Karena item-item yang ada di level 100 ke atas akan lebih banyak diincar oleh para pemain. Klik sana, klik sini. Hyung Sung melihat satu komentar yang sangat menarik, yang dimana dia menceritakan tentang susahnya naik level apabila telah sampai level 100 ke atas. Dan grinding tiap hari pun kadang tidak terlalu berpengaruh besar untuk mendapatkan EXP. Jadi, satu-satunya cara untuk bisa naik level dengan cepat yaitu hanya dengan mencapai rank tertinggi. Nah, apabila masih mencapai rank rare, maka akan mendapatkan EXP setengah kali lipat. Dan rank unik mendapatkan 2 kali lipat, heroic 3 kali lipat, dan legendary bakal mendapatkan XP 4 kali lipat. Maka dapat dipastikan rank dewa atau god akan mendapatkan 5 kali lipat EXP. Semakin banyak EXP, maka semakin cepat pula naik level. Dan itu pastilah dibutuhkan waktu yang sangat lama. Sesaat kemudian, Hyung Sung memikirkan kerugiannya setelah memutuskan berhenti bekerja di perusahaan. Tetapi pikiran itu tidak bertahan lama, karena kemenangan sudah ada di depan matanya. Dan semua orang menginginkan kelas rank tertinggi. Maka dari itu, Hyung Sung kembali meminta kepada pengurus warnet agar diizinkan memakai PC dan kapsul secara bersamaan. Karena biaya PC sebanyak 30.000 won per jam, maka Hyung Sung harus membayar 27.000 won. Itu karena Hyung Sung belum cukup sejam untuk main PC. Setelah membayar, Hyung Sung langsung masuk ke kapsul dan secepatnya login ke dalam game IDEA. Setelah berhasil masuk, pertama-tama Hyung Sung harus melupakan ability point dan skillnya terlebih dahulu. Karena saat ini Hyung Sung lebih mementingkan untuk memeriksa kelas Descendant of Thanatos. Informasi pertama adalah mengenai apa itu Thanatos. Jadi Thanatos ini merupakan dewa yang suka kematian dan juga dewa yang suka tidur, menikmati kejahatan dan tak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Dengan kata lain, layaknya seorang berandalan. Setelah memeriksa informasi utamanya, yang kedua, Hyung Sung akan memeriksa skill yang dimiliki oleh kelas Descendant of Thanatos ini. Dan ternyata Hyung Sung sudah memiliki 5 skill khusus di awal. Penjelasan dari skill-skill tersebut adalah sebagai berikut. Skill pertama merupakan skill pasif yang bernama Thanatos Mercolepsy, yang saat ini skill tersebut sudah mencapai level max, yang berfungsi meningkatkan status yang dimiliki oleh player tersebut secara acak pada saat player tersebut sedang tertidur. Dan apabila player masih berada di game selama 12 jam, maka player akan otomatis tertidur dan player dipaksa untuk logout dari game. Skill kedua masih merupakan skill pasif yang bernama Thanatos Dreams, yang juga skill ini sudah mencapai level max, yang berfungsi untuk mendapatkan poin DP dalam jumlah yang banyak saat player sedang tertidur. Nah, dengan poin DP ini bisa digunakan untuk membeli item ataupun skill di toko DP. Mengenai toko DP, toko ini hanya bisa dipakai sekali selama sebulan. Maka player harus bisa memilih skill atau item yang tepat agar tidak menyesal di kemudian hari.
Di toko DP ini, player bisa memilih untuk membeli item atau skill dari rank normal hingga rank legendary. Terserah mau pilih yang mana. Oke, kita lanjut ke skill yang ketiga. Skill ketiga ini masih merupakan skill pasif yang bernama Thanatos Somnambulism, yang saat ini masih level 1, yang berfungsi untuk menggantikan player menyerang apabila player sedang tertidur. Singkatnya, apabila ada player lain yang menyerang pemilik skill ini, maka AI akan mengambil alih tubuh player tersebut dan akan menyerang player lain yang ada di hadapannya. Berikutnya adalah skill keempat, masih merupakan skill pasif. Skill ini bernama Thanatos Nightmares, yang saat ini masih level 1, yang berfungsi, player akan dapat menggunakan senjata jenis apapun. Kecakapan senjatanya akan meningkat 200% dan apabila membuat serangan fatal, maka memungkinkan status berubah 10% menjadi status abnormal yang disebut status nightmare. Selanjutnya adalah skill kelima. Skill ini adalah skill aktif yang bernama The Race of Death, yang saat ini masih level 1, yang berfungsi untuk membuat player lain menjadi tertidur selama 1 menit. Dan selama tertidur itu, player lain tersebut akan mendapatkan damage ganda 2 kali lipat, yang artinya damage dari serangan player yang memiliki skill ini akan ditingkatkan secara instan. Meskipun Hyungsung tidak memiliki skill aktif untuk bertarung, tetapi dia bisa membeli skill tersebut lewat toko DP. Dan dengan kelas yang dimiliki oleh Hyungsung saat ini, maka Hyungsung dapat membeli sebanyak 10 skill secara langsung. Kalau bisa disebut hacker, ini mah seperti hacker. Nah, sesaat kemudian, skill pertama yang bernama Thanatos Narcolepsy malah aktif dengan sendirinya, dan Hyungsung akan dipaksa buat logout ketika 11 jam 48 menit telah berlalu. Karena sudah tidak bisa apa-apa, karakter Hyungsung juga tidak bisa bangun dari tidurnya, maka Hyungsung langsung memilih opsi terakhir, yaitu lebih baik dirinya logout saja. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Thank you banget bagi kalian yang udah menyimak ceritanya sampai sini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Dan silahkan join ke Discord kami. Linknya ada di deskripsi. Oke lah, gue Rusdi. Sampai ketemu di video selanjutnya.